Oke, selamat datang lagi teman-teman. Hari ini kita mau ngomongin dunia keuangan yang, wah, taruhannya gede banget. Sebuah dunia di mana salah satu angka di belakang koma aja bisa bikin jutaan dolar lenyap gitu aja. Coba bayangin deh, gimana caranya kita ngasih harga ke sebuah janji, sebuah kontrak yang nilainya baru ketahuan nanti di masa depan. Ini bukan main tebak-tebakan loh, tapi teka-teki super rumit yang harus dipecahin tiap hari. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bedah dulu teka-teki intinya. Terus kita lihat gimana kode komputer jadi jagoannya di sini. Kita juga bakal bandingin dua cara yang beda banget, tes langsung pakai contoh beneran, dan di akhir kita bakal bahas dilema klasik antara ngebut pakai berisiko atau pelan tapi aman. Yuk, kita mulai dari pertanyaan besarnya. Gimana sih cara kita ngasih harga ke sesuatu yang, ya, belum ada? Ini bukan ngomongin spekulasi atau feeling ya. Di baliknya, ini ada sains yang canggih banget. Oke, biar jelas kita kenalan dulu sama apa yang mau kita hitung. Namanya opsi Eropa. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak tiket fleksibel. Kamu punya hak bukan kewajiban buat beli atau jual sesuatu nanti pada harga yang udah disepakatin. Jadi kalau untung, ya kamu pakai haknya. Kalau rugi, ya udah, tinggalin aja tiketnya, hangus. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolarnya yang bikin para analis kuantitatif atau quant dan trader pusing tiap pagi. Berapa sih harga hak tadi? Bukan nanti ya, tapi harganya hari ini, detik ini juga. Jawabannya ada di sebuah model yang legendaris banget, yang jadi semacam kitab sucinya industri ini, model Black Scholes. Ini saking revolusionernya sampai dapat hadiah Nobel loh, dan jadi dasar buat hampir semua hal di dunia keuangan modern. Tapi ada masalahnya. Secara teori sih, model ini cakep banget, elegan. Tapi prakteknya, wah ini monster matematika. Nyoba nyelesain ini pakai tangan, buat aset beneran itu, ya sama aja kayak nyoba ngitung butiran pasir di pantai. Mustahil. So, kalau otak sama pulpen aja nggak cukup, kita keluarin senjata pamungkas zaman sekarang, komputer. Disinilah kalkulus yang ribet itu akhirnya ketemu sama barisan kode yang super efisien. Idenya itu sebenarnya jenius banget. Sederhana tapi jenius. Kita ambil bahasa kalkulus yang abstrak itu, terus kita terjemahin ke bahasa aljabar yang jauh lebih simpel. Sesuatu yang bisa di-crunch sama komputer jutaan kali tiap detiknya. Nah, metode ini namanya metode beda hingga. Bayangin deh, kita pecah masalah rumit ini jadi kayak kotak-kotak atau grid, mirip banget kayak pixel di layar HP kamu. Tiap titik harga dan waktu itu jadi satu pixel. Nah, komputer tinggal ngitung aja solusinya dari satu pixel ke pixel lain, sampai akhirnya gambaran utuhnya kelihatan. Eits, ceritanya belum selesai. Bahkan pakai metode ini pun, ternyata ada dua jalan utama buat nyampe ke tujuan yang sama. Dua-duanya benar, tapi filosofinya beda banget. Nah, disinilah letak dilemanya. Di kubu pertama ada FCTS, si eksplisit. Anggap aja dia pelari sprint. Cepet, simple. Tapi, ada tapinya. Dia bisa gampang jatuh atau nggak stabil kalau kondisinya nggak pas. Terus di kubu kedua ada BTS, si implisit. Ini pelari maraton. Lebih lambat, ngitungnya lebih ribet, tapi hadiahnya stabilitas yang solid banget bisa diandelin kapan aja. Jadi ini benar-benar pertarungan klasik antara si sprinter lawan si maratonis. Oke, teori melulu bosen ya. Yuk kita tes langsung dua metode ini di dunia nyata. Kita bakal coba pakai buat ngitung harga opsi salah satu saham di bursa kita, di BEI. Ini dia bahan-bahannya yang kita masukin ke resep kita. Ada harga saham sekarang, harga kesepakatan, suku bunga, sama volatilitas buat saham PT Indosat. Semuanya ini data pasar asli, jadi hasilnya juga bakal realistis. Oke, kita jalanin metode pertama, si FTCS, si sprinter, dan ini dia hasilnya. Menurut dia, harga wajar opsinya itu sekitar Rp189,84 per saham. Inilah premi yang mesti dibayar buat dapetin hak tadi. Sekarang giliran metode kedua, si BTCS, si maratonis yang andal. Setelah ngitung lebih lama dan lebih rumit, ini dia angkanya. Coba deh, bandingin sama yang tadi. Gimana? Kalau Anda lihat dua angka tadi, 189,84 sama 189,82, itu kan hampir sama persis ya, beda tipis banget. Pasti Anda mikir, loh kalau hasilnya sama, terus masalahnya di mana? Nah, disinilah poin paling pentingnya. Poin kuncinya tuh ini, di dunia komputasi keuangan, hasil akhir yang benar itu bukan satu-satunya yang penting.
Justru, cara kita dapetin hasil itu perjalanannya, seringkali sama pentingnya, bahkan bisa lebih penting. Grafik ini nunjukin seberapa kecil bedanya. Gak nyampe 1/100%. Ini bukti kalau semua pengaturannya pas, dua metode ini bisa sama-sama akurat. Kuncinya ya di kata kalau itu. Jadi, kesimpulannya gimana? Gini, FGTS itu cepat, tapi ada syaratnya biar stabil. BTCS lebih ribet, tapi dijamin stabil. Buat kasus kita tadi, dua-duanya oke. Tapi pilihan akhirnya balik lagi ke seberapa besar toleransi kita sama resiko. Mau pilih jalan pintas yang ngebut tapi rawan jatuh, atau rute yang lebih jauh tapi dijamin aman? Di dunia keuangan, di mana sekali salah harganya mahal banget, keandalan itu ya jadi rajanya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar. Dilema antara kecepatan dan stabilitas, ini kan nggak cuma ada di Wall Street ya kan? Ini ada di mana-mana, dari model perkiraan cuaca, desain mesin, sampai bikin software. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, kalau presisi itu jadi taruhan utamanya, apa solusi yang simple tapi rapuh itu beneran sepadan sama risikonya?